Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, perkenalkan saya Ananda Priscilla Ramadhani, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Video ini berisi tentang tanda-tanda kehamilan yang berbahaya dan cara untuk mengurangi kecemasan pada ibu hamil dengan teknik relaksasi nafas dalam. Bagi para bunda-bunda yang sedang hamil dan mendekati waktu bersalin, bisa menonton video ini ya. Semoga bermanfaat. Ini kehamilan keberapa, Bunda? Bunda-bunda merasa cemas dengan kehamilannya. Mari kita belajar bersama bagaimana tanda-tanda kehamilan yang berbahaya. Jika Bunda tidak mengalami tanda-tanda tersebut, Bunda tidak perlu cemas ya. Apa sih tanda bahaya kehamilan? Tanda bahaya kehamilan adalah keadaan-keadaan pada ibu hamil yang mengancam jiwa ibu dan janin yang dikandungnya. Tidak jarang juga pada saat-saat menjelang persalinan, tanda bahaya dalam kehamilan perlu kita waspadai sehingga bunda dan anak yang dikandungnya sehat dan selamat. Tanda-tanda bahaya pada kehamilan yang pertama yaitu perdarahan pervagina. Tiap perdarahan keluar dari vagina pada ibu hamil setelah 28 minggu disebut perdarahan antepartum. Perdarahan dapat keluar sedikit-sedikit tetapi terus-menerus dapat menyebabkan anemia berat. Perdarahan dapat juga keluar sekaligus banyak yang menyebabkan ibu lemas, nadi teraba lemah, dan tekanan darah menurun. Perdarahan pervagina yang termasuk kriteria bahaya adalah perdarahan yang banyak, berwarna merah, dan tidak selalu disertai dengan nyeri. Tanda bahaya yang kedua yaitu demam. Saat demam tinggi, ibu hamil tidak disarankan untuk minum obat penurun panas. Sebaiknya cukup diberikan air putih saja ya Bunda. Tanda bahaya yang ketiga yaitu bengkak di wajah dan jari tangan. Bengkak bisa menunjukkan adanya masalah yang serius jika muncul pada muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat. Biasanya disertai dengan keluhan fisik lain. Jika mengalami keluhan tersebut, berarti ibu hamil beresiko anemia, gagal jantung, atau komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi. Tanda bahaya yang keempat yaitu sakit kepala. Sakit kepala yang termasuk kriteria tanda bahaya adalah sakit kepala yang menetap dan tidak hilang dengan istirahat. Tanda bahaya yang kelima yaitu keluar cairan pervagina. Pecahnya selaput janin dalam kehamilan merupakan tanda bahaya karena dapat menyebabkan infeksi langsung pada janin. Pecahnya selaput ketuban juga dapat diikuti dengan keluarnya bagian kecil janin seperti tali pusat, tangan, atau kaki. Oleh karena itu, bila saat hamil ditemukan ada pengeluaran cairan, apalagi bila belum cukup bulan, harus segera datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Tanda bahaya yang keenam yaitu mual dan muntah. Mual muntah yang termasuk kriteria tanda bahaya adalah yang pertama preeklamsi, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan tanda-tanda kerusakan pada sistem organ lain. Jika muntah selama paruh kedua masa kehamilan, nyeri di bawah tulang rusuk dan pembengkakan di wajah, tangan, atau kaki. Yang kedua, keracunan makanan jika muntah disertai diare. Yang ketiga, infeksi ginjal. Jika muntah disertai dengan demam dan nyeri di punggung bawah atau sekitar alat kelamin. Tanda bahaya yang ketujuh yaitu gerakan janin tidak teraba. Biasanya ibu mulai merasakan gerakan janinnya selama bulan kelima atau keenam. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan janinnya lebih awal. Yang termasuk tanda bahaya adalah apabila gerakan janin mulai berkurang bahkan tidak ada sama sekali.
Jika ibu mengalami tanda-tanda tersebut, yang mungkin terjadi adalah kematian janin dalam rahim. Bahaya yang dapat terjadi pada ibu dengan kematian janin dalam rahim yaitu janin mati terlalu lama, dapat menimbulkan gangguan pada ibu. Itulah tanda-tanda kehamilan yang berbahaya. Tidak perlu cemas ya Bunda. Jika Bunda mengalami kecemasan, Bunda bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk menurunkan kecemasannya. Apa itu teknik relaksasi nafas dalam? Relaksasi nafas dalam adalah pernapasan perut dengan frekuensi lambat atau perlahan, berirama dan nyaman yang dilakukan dengan memejamkan mata. Manfaat relaksasi nafas dalam yang pertama, perasaan menjadi tenang dan nyaman. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, tidak mengalami stres. Yang keempat, melemaskan otot yang tegang. Dan yang kelima, mengurangi kecemasan. Teknik relaksasi nafas dalam dapat dilakukan jika bunda-bunda merasa gelisah, mengalami nyeri sebelum atau setelah melahirkan, dan saat bunda-bunda merasa cemas. Teknik relaksasi nafas dalam tidak boleh dilakukan jika bunda sedang mengalami sesak nafas ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini ya Bunda. Langkah yang pertama, atur posisi yang nyaman dengan duduk ataupun berbaring ya Bunda. Langkah yang kedua, tutup mata dan konsentrasi penuh, rileks dan rasakan setiap hembusan nafas. Langkah yang ketiga, hirup udara melalui hidung secara perlahan, pastikan mulut tertutup, hitung dalam hati selama 4 detik. Langkah yang keempat, tahan nafas selama 2 detik, jangan dihembuskan terlebih dahulu ya Bunda. Langkah yang terakhir, hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan ya Bunda, selama 8 detik. Tetap semangat ya Bunda. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.